Cerita diawali saat dengan serius Quebec melakukan siaran berita GBC, memberitakan amandemen Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan karena perundungan di tempat kerja yang menjamur. Dia pun meminta rekannya Seo Jun untuk melaporkan berita terkini yang sedang di lokasi. Kala itu anak atasannya menjadi reporter melaporkan dari planet War, melaporkan agen Harry untuk berburu namun menolak karena menurutnya harus mendapatkan surat referensi dari Max. Dengan penuh lelucon, anak tersebut lalu menghampiri ayahnya. Jam berbeda bersama Hayong, Quebec hendak melakukan siaran berita. Tengah bersiap, Hayong pun tiba-tiba mendapatkan pesan yang membuatnya olohok. Produser kala itu meminta mereka berdua untuk bersiap karena akan segera on air. Siaran berita dimulai di mana Hayong tidak fokus membuat produser pun berteriak. Quebec kala itu dengan cekatan mengambil alih ucapan yang harus diucapkan oleh Hayong. Kondisi berbeda yang dialami oleh Woju, seorang penulis acara ragam, Man on the Run, yang mendapatkan laporan dari timnya bahwa Seong-hun tidak ingin syuting karena dia dilarang pacarnya untuk menatap wanita lain. Sementara saat membawakan berita, Quebec melihat suami Hayong yang menghampirinya dan berteriak ke mikrofon yang menempel di dada Quebec, mengungkapkan bahwa istrinya yaitu Hayong berselingkuh dengan artis Seong-hun. Di ruangan lain semua pun rusuh melihat suami Hayong yang tak terkendali. Produser pun kala itu dengan rusuh meminta sinyal untuk segera ditutup. Tim Woju menghampiri Woju yang masih membujuk Seong-hun untuk ikut syuting. Woju pun mengetahui berita terupdate bahwa Seong-hun adalah selingkuhan dari pewarta Hayong. Mengecek berita tersebut, Seong-hun pun meminta pergi kepada supirnya. Woju lantas dipanggil oleh atasannya yang langsung meminta maaf karena talent yang terkena skandal perselingkuhan. Sementara itu, Quebec meminta maaf kepada Sang Jin atas kerusuhan di studio berita. Namun, Sang Jin menyatakan seharusnya Hayong yang meminta maaf, bukan Quebec. Tapi Quebec diminta untuk menangani dan membereskan kekisruhan tadi, karena harus dibuatkan laporan yang menurutnya kejadiannya amat memalukan. Lebih tegas dan memohon, Sang Jin pun meminta agar Quebec jangan melibatkannya. Di toilet, melihat berita viral dirinya yang diserang oleh suami Hayong, Quebec pun hanya bisa menghela nafas. Membujuk atasannya sampai depan lift untuk tidak menghentikan acara Man on the Run. Atasannya malah meminta Woju untuk menjadikan Junghyun sebagai talent karena menurutnya dia adalah artis idaman semua mertua. Woju pun lalu menaiki lift lain, yang ternyata lift tersebut ditutup tiba-tiba karena sedang dilakukan inspeksi. Di dalam lift, Woju yang tengah bertelepon dengan timnya, sementara Quebec sekuat tenaga menahan kentutnya. Saat itu, lampu lift tiba-tiba mati, membuat khawatir Woju dan seketika bau tercium karena Quebec mengeluarkan kentut dengan leganya. Woju pun kala itu bergegas menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu lift dan berteriak meminta tolong. Petugas yang mendengar teriakan Woju bergegas membukakan lift dan saat itu bau kentut Quebec tercium amat tidak sedap. Bergegas Woju keluar lift dibantu oleh petugas lift, begitupun dengan Quebec yang lemas dikeluarkan petugas dari dalam lift karena rengse mengeluarkan semua kentutnya. Sedang berjalan, Quebec diminta Tom untuk melakukan siaran radio selama 30 menit. Saat itu Quebec yang ikhlas membantu, bergegas Tom pun membawa Quebec ke studio radio. Dengan santai, Quebec melakoninya membawakan acara radio. Di ruangannya, Woju diinformasikan Ina bahwa saat ini Quebec pewarta viral skandal perselingkuhan Seong-hun tengah melakukan siaran radio. Woju pun memperhatikan suara Quebec yang tengah membacakan puisi suara hewan yang berjudul Lahan Basah Upon. Berpikir kilat, Woju berniat merekrut Quebec menjadi talent acaranya. Sampai di tempat tinggalnya, Quebec beristirahat sembari kesal pada dirinya sendiri. Sementara itu, sebagai sutradara, Chaeyeon merasa putus asa akan talent-talent yang menolak acara ragam timnya. Namun terlihat berbeda pada Woju yang merasa antusias akan merekrut Quebec. Di tempat berbeda, Junghyun diomeli manajernya karena menerima tawaran acara ragam penulis Woju yang menurutnya kurang pas dengan Jeonghoon yang sedang naik daun, yang merupakan artis idaman para mertua.
Menuju kediamannya, Woju pun keheranan karena mobil hitam mengikutinya. Saat Woju menghentikan langkahnya, tiba-tiba mobil tersebut melaju begitu saja tanpa menyapanya, membuatnya pun keheranan. Di ruangan Sang Jin, Ki-baek diminta agar mengikuti acara ragam saja dan berhenti memimpikan menjadi pewarta berita utama. Karena orang-orang menginginkan Ki-baek ada di layar humoris, bukan serius. Namun kala itu Ki-baek berpendapat dia tidak bisa kembali menjadi pewarta bila ikut acara ragam. Sang Jin tidak memperdulikan itu dan malah memanggil kepala penulis Woju yang meminta langsung Ki-baek mengikuti acara ragamnya. Woju pun lalu tersenyum kepada Ki-baek. Mengobrol berdua di kafe, Woju meminta Ki-baek ikut acara ragam yang dikelolanya. Tapi Ki-baek jelas menolak beralasan kakinya pernah kecelakaan dan kondisi kakinya tampak lemah. Namun dia berterima kasih karena telah dipercaya oleh Woju. Ki-baek pun saat itu pamit pergi. Dan saat itu juga Woju mengutarakan bahwa di dekat Ki-baek ada kecoa. Secara lincah Ki-baek menggerakkan kakinya. Teringat pernyataannya, Ki-baek pun langsung ungked-ungked dan sembari pergi. Sendirian mengerjakan pekerjaannya, Ki-baek dihampiri Andi yang memintanya untuk melakukan sulis suara di acara Waltz Table setengah jam lagi di lantai 10. Dan giliran Lucy yang datang memberi jus dan juga meminta Ki-baek lusa malam untuk mengisi shift malamnya karena dia diminta untuk memandu konferensi pers praproduksi. Sebagai junior, Ki-baek pun hanya bisa manut-manut. Malam hari curhat kepada Ji-hoo, Ki-baek malah diminta untuk memberontak. Namun Ki-baek menolak karena dia amat membutuhkan pekerjaan. Ji-hoo lalu meminta Ki-baek untuk membujuk Sang Jin untuk mengembalikan acaranya. Ki-baek yang tampak kebingungan diminta Ji-hoo untuk menerima tawaran acara ragam karena menurut Ji-hoo bayarannya lumayan. Namun lagi dan lagi Ki-baek menolak karena jiwanya menjadi seorang pewarta berita yang memiliki citra yang elegan. Sendirian berjalan hendak pulang melihat pesan dari atasannya yang mengiyakan bahwa Ki-baek akan memulai acara ragam di Man of the Run. Berjalan lemas, Ki-baek pun menerima pesan dari Woju agar Ki-baek menyimpan nomornya. Pagi hari selebritas PN memasuki area syuting penuh kegemasan penggemarnya. Sampai di ruangannya, Pian mengamuk meminta mengganti sepatu dengan kasar. Dia yang diberi susu oleh asistennya tiba-tiba melanjutkan amukannya karena menurutnya ini bukan susu kedelai yang biasa diminumnya. Kala itu Woju masuk ke ruangan, secara ramah Pian menyapanya. Woju lalu menanyakan apakah hanya Pian yang berada di ruangan ini. Dengan gemas Pian menjawab, tentu saja. Bergegas Woju menghubungi Ki-baek yang langsung terlihat Ki-baek mengambil ponselnya yang terjatuh. Secara tiba-tiba Ki-baek menjelaskan bahwa dia tertidur di sofa belakang dan terkaget-kaget saat menjatuhkan ponselnya yang berbunyi. Pertarungan Man on the Run dimulai dengan peserta Ki-baek dan PN yang akan bersiap mengambil bola. Dengan tangkas Ki-baek menjatuhkan Chaeyoung. Terlihat PN yang murka, dia pun mencetak angka menjatuhkan Dong-hyuk. Ki-baek lalu melakukan perlawanan sendirian. Dia menargetkan PN. Namun beberapa kali PN selamat karena bola meskipun mengenainya tapi bisa diambil oleh rekan satu timnya. Tapi pada akhirnya Ki-baek dapat menjatuhkan PN. Yang secara jelas terlihat oleh Woju dan timnya, permainan ini terasa serius bukan untuk acara ragam. Mereka juga melihat Ki-baek menolak minuman teh sponsor. Woju lalu mengajak Ki-baek mengobrol di tempat yang tanpa disadari memiliki tegangan tinggi yang merupakan tempat yang dilarang untuk dimasuki. Di ruangan tersebut, Woju meminta Ki-baek bermain secara riang, tidak terlalu serius karena ini adalah pertandingan untuk acara ragam. Memperjelas, Woju pun meminta agar Ki-baek jangan menyerang PN karena dia artis yang memberikan sponsor utama. Ki-baek pun menyatakan dia tidak tahu cara kerja acara ragam. Saat itu Ki-baek yang bersin menyentuh kabel bertegangan tinggi membuatnya kesetrum dan Woju hanya bisa olohok. Listrik pun tiba-tiba langsung mati. Woju yang mengkhawatirkan Ki-baek tiba-tiba dibentak oleh Ki-baek, membuatnya tak menyangka Ki-baek bisa seberani itu padanya. Berada di lapangan hendak menghampiri timnya, Ki-baek mendengar PN menyebutnya dengan sebutan pecundang.
PN menghampiri Ki-baek yang berdiam diri. Dia meminta Ki-baek untuk menuruti perintahnya mulai sekarang. Staf PN lalu mengajak PN, namun PN bersikap kasar. Tiba-tiba Ki-baek berteriak dengan memanggil Park Jin-book, yang tak lain adalah nama asli dari PN, yang sangat dibenci oleh PN. Menghampiri PN dengan mengangkat kerah baju PN, Ki-baek pun meminta agar PN bersikap normal, karena semua orang yang datang di lokasi syuting ini untuk bekerja, bukan untuk dilecehkan oleh Park Jin-book. Menasihati PN bahwa jangan sampai PN jatuh hanya oleh satu orang yang mengetahui sifat asli dari PN. Kala itu Woo-ju mendorong Ki-baek sampai terjatuh. Dan Ki-baek pun meringis tak mengerti apa yang sedang dia alami, membuat Woo-ju pun kebingungan melihat tingkah dari Ki-baek. Berada di pemandian umum, Ki-baek mempertanyakan pada dirinya sendiri kenapa mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Dia dihampiri oleh anak kecil yang merasa dingin. Kala itu Ki-baek mengungkapkan bahwa tidak dingin. Anak kecil itu lalu mengecek denyut jantung dada Ki-baek yang menurutnya sunyi, tidak tampak berbohong. Anak kecil itu lalu mengajak Ki-baek untuk berteman, karena menurutnya Ki-baek akan menjadi teman yang asik. Ki-baek pun seketika terlelap. Berada di ruangannya, Woo-ju menginformasikan akibat insiden kemarin PN menolak syuting karena mendiagnosa dirinya PTSD. Woo-ju pun lalu mengungkapkan dia akan memujuk PN untuk ikut acara ragam kembali. Chaeyeon hanya bisa menyemangati. Masuk kantor kembali, Ki-baek diminta Andi untuk membantunya kembali menggantikan siarannya. Ki-baek yang menutup mulutnya namun malah melontarkan bahwa ia tidak ingin membantu orang yang suka menjelekkan orang lain. Andi yang tak mengerti dijelaskan Ki-baek sembari kabur bahwa Andi selalu merepotkan juniornya dan mengeluh hasil yang tidak bagus. Sedang sendirian, Lucy melemparkan jus instan, namun Ki-baek menangkisnya sembari kabur meminta Lucy jangan minta tolong padanya lagi. Di kediamannya, Poong memperlihatkan artikel kakaknya yang viral karena menceramahi artis papan atas PN, membuat ibu Ki-baek pun terkaget-kaget. Sementara itu, Ki-baek bersembunyi sembari mendengarkan curhatan Ji-hoo yang menceritakan anaknya yaitu Sol yang dibawa kembali ke rumah sakit. Selepas bercerita, Ji-hoo pun lalu pamit pergi untuk syuting. Berada di depan lift, Woo-ju memohon kepada Ki-baek agar membujuk PN bersamanya untuk pergi syuting lagi. Karena menurut Woo-ju acaranya akan tamat bila PN berhenti syuting. Tapi menurut Ki-baek, PN yang semestinya meminta maaf. Dia pun menceramahi Woo-ju agar jangan pura-pura tidak tahu atas kekejaman PN pada orang lain. Hanya karena menerima para sponsor yang menginginkan wajah palsu PN muncul di produk mereka. Berada di ruangan Sang Jin, Ki-baek menahan diri dan mendengarkan omelan Sang Jin yang tak mempercayai bawahannya, membuat rusuh di acara ragam. Tidak kuasa menahan, Ki-baek pun berteriak. Saat itu Sang Jin meminta Ki-baek untuk keluar sejenak, menenangkan diri. Hendak pulang kerja, Ki-baek dihalau oleh penggemar PN. Dia pun sekuat tenaga melarikan diri. Dihampiri Chaeyeon, Woo-ju pun curhat bahwa ia sudah menghampiri PN beberapa jam menunggunya. Namun PN menolak untuk bertemu. Chaeyeon menginformasikan bahwa acara ragam Men on the Run telah berakhir dan mulai besok timnya harus meninggalkan kantor. Sampai di tempat tinggal orang tuanya, Ki-baek dicemaskan ibunya. Dia lalu diminta ibunya untuk beristirahat di kamar. Di kamar yang sempit, Ki-baek menguping keluarganya yang membicarakan keanehan dirinya yang datang tiba-tiba ke rumah. Woon lalu meminta Ki-baek untuk keluar dan menceritakan apa yang terjadi agar semua orang tidak berbisik. Kala itu, Ki-baek menolak untuk berbicara. Masker yang dibuka terlihat oleh keluarganya, mulut Ki-baek dilakban. Ibunya lalu membuka lakban dan meminta penjelasan apa yang terjadi. Ki-baek pun mengutarakan unek-uneknya bahwa keluarganya hanya peduli dengan kiriman uangnya, tidak peduli terhadap kondisi dirinya. Ki-baek pun pergi keluar. Dia bertemu dengan Woo-ju. Ki-baek diberi ucapan terima kasih karena sudah memperlakukan PN sebagaimana mestinya. Ki-baek kala itu lalu mempertanyakan bagaimana kondisi PN. Woo-ju mengutarakan bahwa ia tidak berhasil menemui PN karena menolak bertemu dengannya. Berada di ruangan Sang Jin, Ki-baek diminta Sang Jin untuk memandu acara penghargaan. Diminta Ki-baek untuk bekerja secara profesional.
Kala itu Kibek tiba-tiba mengutarakan perasaannya, mempertanyakan mengapa pekerjaan remeh diberikan kepadanya. Saat itu Woju dan Chaeyeon masuk ke ruangan Sang Jin dan memperhatikan Sang Jin yang mengusir Kibek dari ruangannya dengan kemurkaan. Semakin monohok, mereka berdua memperhatikan Kibek yang mengutarakan bahwa Sang Jin akan membayar semua ini suatu saat nanti. Saat itu Woju langsung menenangkan Kibek. Secara tiba-tiba Kibek mengutarakan permintaan maaf kepada Sang Jin. Dia pun pamit pergi. Berada di acara penghargaan, Woju dihampiri oleh Junghan yang menyapanya. Namun, kala itu Woju memilih pergi saat menerima kartu nama dari manajer Junghan. Acara penghargaan pun dimulai dengan penyambutan Kibek yang menjadi MC. Saat di touch up, Kibek yang bersin merasa moodnya berubah, namun tetap mencoba bekerja dengan baik. Tersadar tidak bisa mengontrol dirinya, Kibek merasa gugup dan langsung pergi ke belakang panggung. Sutradara saat itu meminta agar Kibek naik kembali ke acara panggung. Begitupun dengan Woju yang meminta Kibek untuk naik ke atas panggung kembali. Naik panggung kembali menginformasikan pemenang nominasi. Namun kala itu sang pemenang menggunakan kertas yang begitu panjang. Kibek memotong ungkapan sang pemenang yang menyatakan ini akan terasa lama karena panjang sekali daftar terima kasih semua orang. Secara tiba-tiba sang pemenang pun undur diri. Keringat dingin dan tampak gugup terlihat jelas oleh Woju yang merasa kasihan terhadap Kibek. Namun sutradara meminta Kibek untuk meneruskan pekerjaannya. Kibek lalu mengumumkan aktor terbaik tahun ini yang jatuh kepada Jung-un. Jung-un yang naik ke atas panggung mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Saat itu, Kibek mengutarakan profil dari Jung-un yang seorang aktor yang tengah rehat panjang untuk memerankan Manho si Raja Narkoba dalam film Junkers. Namun menurutnya ironisnya, Jung-un rehat diduga penyalahgunaan narkoba. Sontak hal tersebut membuat semua orang terkaget-kaget. Termasuk Kibek yang kaget dan meminta maaf juga terjatuh. Dia ditolong oleh Jung-un dan kala itu langsung ditonjok oleh Jung-un. Sendirian di apartemen, Kibek diminta temannya, pemilik apartemen, untuk mengosongkan apartemen secepatnya. Karena ia akan kembali minggu ini dan tinggal di apartemennya. Mencari tempat untuk syuting, Woju memotret lokasi yang bagus di Pulau Jeju. Sementara Kibek menemani Jihu pergi memancing di Pulau Jeju. Kala itu Kibek yang bosan pergi ke warung dan dia melihat batu karang yang tampak bagus. Akhirnya pergi ke sana sendirian. Sementara Jihu dihubungi oleh istrinya meminta bergegas untuk ke rumah sakit karena kondisi anaknya menurun. Tanpa berpamitan kepada Kibek, Jihu yang gulung-gusu bergegas pergi hendak menemui anaknya. Melepas sepatunya, Kibek pun menaiki batu karang. Saat itu Woju melihat Kibek tampak sendirian. Woju lalu meminta Kibek untuk turun. Kibek yang tidak turun, Woju amat mengkhawatirkannya, dia pun lalu bergegas naik. Namun Kibek ketakutan dan menghindar. Mereka yang rusuh, pada akhirnya Kibek pun terjatuh, begitupun dengan Woju yang langsung terjatuh mencoba menyelamatkan Kibek. Terbangun dibangunkan oleh Woju, Kibek diminta sadar sembari mengomel, karena Kibek melompat dari batu karang. Namun Kibek menjelaskan dia tidak melompat, tapi terpeleset saat meminta Woju untuk pergi. Kibek pun meminta Woju untuk tidak mengikutinya lagi. Bingung karena ponselnya jatuh, juga dompet yang tidak dibawa dan ditinggal di Jihu. Kibek menghampiri Woju dan meminta tumpangan. Baju Kibek yang basah, tiba-tiba Woju memilih pakaian kering yang disimpan olehnya di bagasi untuk Kibek pakai. Setelah berganti pakaian, Woju terlihat pucat namun tetap menyetir mobilnya. Kibek lalu meminta menepi dan terlihat Woju lemas seketika pingsan. Kibek pun lalu bergegas membawa Woju ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa Woju mengalami hipotermia dan bila selesai diinfus dapat pulang. Pergi berpisah dengan Woju, Kibek pun berlari dengan baju cute-nya. Bangun dari tidurnya, Kibek yang tidak memiliki pekerjaan, dia menghabiskan waktu seorang diri. Di kantornya, Chaeyeon menyambut Yong yang diperkenalkan sebagai staf baru membuat Woju pun olohok. Karena Yong adalah juniornya yang sekarang tampak modis. Teringat oleh Woju di masa lalu, saat itu Yong nempel padanya seperti anak ayam yang membutuhkan induknya dan selalu membuat kelalaian dalam bekerja, sehingga Woju yang menyelesaikannya.
Pergi ke apartemen anaknya, orang tua Kibek diam-diam menyimpan kantong untuk Kibek. Kibek yang mengambil kantong dari orang tuanya menikmati isi kantong berupa makanan buatan dari ibunya yang menurutnya terasa nikmat. Berpikir sendirian, Kibek merasa Woju memiliki kekuatan penghalau sifat belak-belakannya. Dia lalu menghubungi Woju dan menanyakan keberadaannya. Woju pun jujur bahwa dia berada di Forever CNC. Menutupnya, Woju menghampiri Kwak, salah satu artis di bawah naungan Forever CNC yang secara terang-terangan menolak tawaran Woju untuk ikut berperan dalam acara Man on the Run. Kala itu Junghyun menghampiri Woju dan bersyukur bisa langsung bertemu dengan Woju karena dia sangat amat ingin ikut casting acara Man on the Run. Tiba-tiba Kwak menghampiri Woju dan dengan ramah meminta Woju tidak usah menghiraukan keputusannya tadi karena sekarang dia amat ingin berperan dalam Man on the Run. Seketika Woju pun pamit dan menyatakan akan menghubungi mereka berdua kembali. Selepas Woju pergi, Kwak meminta Junghyun untuk kapal bersamanya karena mereka satu agensi. Kala itu Junghyun hanya tersenyum jijik. Menghampiri Kibek, Woju diberitahu Kibek dengan serius bahwa setiap ia melihat wajah Woju perasaannya membaik dan dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Woju yang merasa tidak nyaman akan genggaman tangan Kibek di bahunya meminta Kibek untuk melepasnya. Saat itu Junghyun membantu melepas genggaman Kibek. Junghyun lantas memuji Kibek bahwa Kibek adalah pelajar yang jenius. Saat itu Kibek memuji balik Junghyun menyatakan bahwa Junghyun sangat atletis dan kaya juga banyak teman. Dan saat itu juga Woju memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang saling memuji. Pergi bekerja kembali, Kibek mendapatkan perlakuan buruk. Dia tampak diacuhkan oleh bos juga rekan kerjanya. Makan siang di kantin sendirian, Kibek nampak tidak nyaman dengan kondisi dirinya saat ini. Dihampiri oleh Woju, Woju lalu mengajak Kibek makan siang di ruangan lain. Kibek pun lalu mempertanyakan apakah dirinya bisa membawakan berita dalam kondisi seperti ini. Woju yang tidak bisa menjawab namun mempertanyakan apa arti berita bagi Kibek. Kibek yang pamit pergi diminta Woju untuk melindungi hati Kibek dari gangguan apapun. Malam hari masih di kantornya, Kibek diminta Sang Jin untuk mengikuti audisi berita utama GBC esok hari. Pagi hari penuh dengan semangat, Kibek yang sedang menunggu audisi berita utama, dia dihampiri Jiho yang memberitahunya bahwa Choi adalah kandidat yang dipastikan mengisi berita utama. Kibek pun lalu diminta Jiho untuk meninggalkan audisi ini karena Sang Jin hanya memanfaatkan Kibek. Kala itu Kibek berujar justru dia harus memanfaatkan pemanfaatan dari Sang Jin karena menurutnya peluang akan datang. Kibek yang tetap mengikuti audisi, dia yang bersin, disadarinya moodnya tampak berbeda. Kibek yang menahan diri, tiba-tiba Woju datang menghampiri Kibek dan menenangkan Kibek yang diketahuinya tampak tegang. Mengingatkan lindungi hati Kibek yang dapat dilakukan oleh Kibek. Dengan lugas dan tegas, Kibek pun membuat kagum orang-orang yang melihatnya saat mengikuti audisi. Namun saat penutupan audisi, Kibek undur diri karena tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang busuk dan ingin hidup jujur tanpa kebohongan. Hal tersebut membuat orang-orang yang melihatnya keanehan. Namun Kibek berjalan dengan santai keluar studio. Telah membeli minuman dan makanan, Woju yang hendak mengagetkan atasannya mendengar bahwa atasannya mengobrol bersama Yong yang tidak ingin memberitahu Woju sebagai kepala penulis bila gajinya lebih kecil dibandingkan dengan gaji dirinya sebagai penulis junior. Yong pun berujar bahwa dia akan memastikan Junghyun masuk dalam acara yang dikelolanya. Atasannya terlihat sangat antusias dan menyesalkan Woju yang sepertinya sedang banyak masalah. Woju yang mencoba tabah menuju ruangannya, dia mendengar dari luar ruangan Ina begitu antusias dan bangga karena Yong mendapatkan sponsor begitu banyak. Pulang sendirian pergi ke lantai atas, dia dikagetkan dengan Kibek yang juga terkaget-kaget melihat Woju. Kibek mengaku dia tinggal di sini karena apartemennya ditinggali lagi oleh pemiliknya, yaitu temannya yang pulang dari luar negeri. Woju pun menjelaskan bahwa ini adalah rumah ibunya. Mengetahui hal itu, mereka lalu mengobrol, saling menguatkan akan problem masing-masing. Esok harinya, Woju memberi Junghyun kopi dan memintanya untuk ikut berpartisipasi dalam acaranya. Junghyun lalu mengiyakan dan menanyakan kabar dari Woju selama 8 tahun tidak bertegur sapa dengan baik. Woju pun menyatakan dia saat ini hanya ingin bekerja profesional. Sementara itu, Kibek sendirian di taman dihampiri oleh anak kecil yang ia temui di tempat pemandian.
Anak kecil itu memintanya mengajari bersepeda karena dia hanya memiliki ibu yang saat ini sedang bekerja. Mengajari anak kecil itu mengendarai sepeda dengan cepat, anak itu bisa dan berterima kasih sembari pergi. Pergi bersama Ji-Hoon hendak menemui Hyuk, mereka menyaksikan Hyuk dengan setelan mencolok. Teringat oleh Ki-baek di masa lalu, Hyuk merupakan penyiar berita siang yang dikaguminya. Mengobrol bersama Hyuk, Ki-baek diminta tetap bersemangat, meskipun mungkin jalannya terlihat melelahkan. Hyuk pun lalu memberinya uang saku dan memberinya oleh-oleh. Pergi pulang berpapasan dengan Woju, mereka pada akhirnya mengobrol dan nyemil bersama di taman. Kala itu Ki-baek memberikan buku catatannya kepada Woju yang menurutnya bisa dibaca saat Woju merasa kelelahan. Sendirian di kamarnya dihubungi oleh teman Ji-Hoo, Ki-baek ditawari untuk melakukan pekerjaan dengan bayaran yang double. Mengambil pekerjaan tersebut, Ki-baek mengajari cara berpidato dengan baik kepada anak kecil bercosplay astronot dan terlihat culas yang hanya mengajaknya bermain alih-alih belajar. Tengah memuat, Woju membuka buku catatan milik Ki-baek yang berisi kata-kata bijak. Salah satunya membuat Woju memiliki ide saat membaca, jika tak tahu harus melakukan apapun, carilah yang belum pernah dilakukan. Woju pun lalu bergegas untuk pergi. Berjalan sendirian melihat tepukan orang lain pada dada orang lain di seberang jalan, Ki-baek pun menyadari tepukan Woju pada dadanya mematikan saklar kejujuran yang tak terkontrol. Kala itu bergegas, Ki-baek pun berlari. Dia menemui Woju yang juga mencarinya, namun kala itu mati lampu dan Ki-baek menaruh tangan Woju di dadanya. Memberitahu Woju bahwa saklar pengontrol kejujurannya bisa dinonaktifkan oleh Woju dengan menaruh tangan Woju seperti ini. Woju lalu mengajak Ki-baek untuk ikut acara kencan, program acara terbarunya. Meyakini pemirsa akan menyukai karakter dari Ki-baek. Di lokasi syuting, Woju terlihat oleh Jung-hoon tersenyum ramah kepada Ki-baek. Syuting di hari pertama pun dilakukan dengan memperkenalkan para peserta dari berbagai profesi. Termasuk Ki-baek yang datang membawa kopernya dan terlihat malu-malu. Juga Jung-hoon yang datang mendapatkan perhatian dari pemain wanita. Saat memperkenalkan diri, Ki-baek secara jujur mengakui bahwa ia sekarang pengangguran dan mencari mukjizat wanita yang ingin bersamanya. Membuat orang-orang olahok akan kejujuran dari Ki-baek. Woju lalu mengajak Ki-baek untuk mengobrol. Dia menjelaskan bahwa Ki-baek harus memiliki kualitas di acara ini untuk memenangkan hati seseorang. Ki-baek pun diingatkan untuk menang dalam setiap game nanti. Harus setia kepada pasangan dan fleksibel dalam kondisi apapun. Ki-baek pun dibuat paham oleh penjelasan dari Woju. Game pertama untuk menunjukkan couple, para peserta lelaki diminta untuk bertanding di kolam yang telah disediakan. Mereka saling menyerang dan mencoba mengeluarkan saingan mereka. Satu peserta yang telah dikeluarkan, para peserta wanita pada akhirnya memilih pasangan masing-masing. Dan akhirnya Ki-baek dikalahkan oleh Jung-hoon yang menjadi pemenang di permainan ini. Ki-baek lalu menghampiri Yeong dan memberikan plester untuk luka Yeong. Yeong saat game tadi memilih Ki-baek, dia lalu meminta agar Ki-baek memilihnya dan tetap setia kepadanya. Jam berbeda, Ki-baek lalu menemui adiknya yang membawa minuman kemasan. Namun Ki-baek melihat tenda makanan yang telah disiapkan tim manajemen Jung-hoon yang terlihat penuh. Ki-baek lalu meminta agar adiknya pergi kembali membawa minuman ini. Tapi Hoon menjelaskan bahwa susah payah ibunya membuat minuman ini untuk dibawa ke lokasi syuting. Saat itu datang tim acara ragam yang meminta minuman tersebut. Situasi pun langsung ramai karena minuman rumahan yang begitu menyegarkan menurut mereka. Adik Ki-baek lalu melihat Chaeyeon yang belum dikenalnya. Dia pun memberi sebotol minuman yang dia bawa. Chaeyeon pun berterima kasih. Sementara itu, minuman yang tersisa satu diberikan kepada Yeong oleh Ki-baek. Hal itu diperhatikan oleh Woju yang terlihat seperti cemburu. Malam hari, para pemain berbincang bersama. Mereka pun menyanyi bersama, kecuali Ki-baek yang hanya memperhatikan. Tapi saat Yeong menyanyikan lagu, Ki-baek ikut menari, bahkan mengambil mic Yeong ikut bernyanyi. Saat itu di ponsel mereka masing-masing terdapat pesan dari tim acara ragam yang meminta para peserta untuk mengirim pesan kepada pasangan yang disukai saat ini. Mereka yang asik memilih, sementara Ki-baek masih bernyanyi menghayati lagu. Diberitahu Yeong bahwa tidak ada yang mengirim pesan untuk Ki-baek. Disarankan Ki-baek nempel pada Jung-hoon bila perlu berperan sebagai antagonisnya. Agar rating acara ini pun melejit. Bertemu dengan Woju, Ki-baek mempertanyakan potensi yang ada di dalam dirinya kepada Woju. Namun belum dijawab oleh Woju, Ki-baek pun memilih pergi.
Para peserta yang berkumpul diminta hiking mengikuti jalur yang telah ditentukan. Perjalanan hiking pun dimulai kecuali Ki-baek dan Yeong yang memilih jalan berbeda. Kala itu, Ki-baek dikagetkan oleh sesuatu yang membuatnya terjatuh. Malam hari tiba, Yeong datang menghampiri kru acara yang langsung memberitahu bahwa Ki-baek terjatuh ke jurang dan dia tidak bisa menolongnya. Bergegas Woju pergi ngibrit mencari Ki-baek seorang diri. Dan dalam perjalanannya, Woju terkilir membuat dirinya ungked-ungkedan. Dia yang menemukan sepatu Ki-baek tiba-tiba ruas melihat Ki-baek di depannya. Mengetahui kaki Woju terkilir, Ki-baek pun memeriksanya dan mencoba mengobatinya. Namun kala itu, Ki-baek mengutarakan perasaan terlukanya karena mengetahui bahwa Woju memanfaatkannya sebagai peserta amatir untuk memprovokasi Junghan sebagai pemain handal demi kesuksesan acara ini. Kala itu Woju menjelaskan dirinya tidak seperti itu. Dia pun mengutarakan bahwa saat ini teramat bahagia di dekat Ki-baek, membuat Ki-baek dak-dikduk. Sampai di tempat kru berkumpul, Woju dikhawatirkan oleh Junghan. Begitupun dengan Yeong yang mengkhawatirkan Ki-baek dan berlari langsung memeluk Ki-baek sembari menangis. Pagi hari, para peserta diminta untuk membuatkan sarapan dan harus memilih pasangan untuk kencan sarapan. Selesai memasak, para peserta memilih pasangan untuk kencan sarapan. Tersisa Yeong sebagai peserta wanita yang belum mendapatkan pasangan. Ki-baek lalu menghampiri Yeong mengajaknya untuk sarapan bersama. Dan Yeong dengan riang menyetujui tanpa disangka Junghan tidak memiliki pasangan untuk diajak sarapan bersama. Saat sarapan berdua, Ki-baek melihat kertas berupa gambar yang menurut Yeong itu adalah clue dari jawaban yang harus dijawab mereka. Ki-baek juga diberitahu Yeong mengenai clue jawaban dari kru tadi malam, yaitu Suzy. Ki-baek pun seketika memahami. Para peserta yang berkumpul lalu dikagetkan dengan kemunculan wanita cantik berparas seperti Suzy, yaitu Cho-hui, cinta pertama Ki-baek dan Junghan, dan juga peserta lainnya. Namun karena Junghan menjawab dengan benar bahwa jawaban adalah cinta pertama, maka Chaeyeon mengumumkan bahwa Junghan yang akan diberi kesempatan untuk berkencan dengan Cho-hui. Tapi kala itu Chaeyeon meminta pengecualian jika Cho-hui mau memilih salah satu dari peserta laki-laki lain untuk bisa berkencan bertiga saling mengenal kembali. Cho-hui pun lalu mengajak Ki-baek untuk ikut bergabung bersama dirinya dan Junghan. Di atas kapal, Woju meminta maaf. Ki-baek pun tidak mempermasalahkan karena dengan buku catatan yang ia berikan dapat menginspirasi Woju. Dan sampai pada akhirnya acara ini dapat diwujudkan oleh Woju. Kencan bertiga berada di taman bermain menjadi pusat perhatian pengunjung karena salah satu peserta adalah Junghan, sang artis idaman para mertua. Namun salah satu anak kecil memanggil Ki-baek dan memberinya gelembung dengan penuh sukacita. Saat itu Ki-baek langsung bersin. Menaiki salah satu wahana bersama para kru, Ki-baek kelimpungan, begitupun dengan Woju yang terlihat oleh Ki-baek dan langsung hendak menolong Woju, tapi malah membuat kekacauan. Beristirahat sejenak, Junghan yang populer dia dikerubuni oleh sekawanan remaja yang seolah akrab dengannya. Junghan tiba-tiba merasakan pusing saat itu. Dia lalu dipanggil oleh Ki-baek yang menyuruhnya untuk pergi dan memperingatkan para kawanan remaja untuk bersikap sopan, sekalipun itu artis yang selalu ditontonnya di televisi. Hal itu memicu jepretan dari para pengunjung lainnya. Adik Ki-baek langsung membawa Ki-baek dan para kru lain meminta maaf kepada pengunjung, juga Junghan yang langsung ditenangkan oleh Woju. Malam hari makan bersama semua peserta, Junghan berterima kasih kepada Ki-baek atas kejadian tadi siang. Dan saat itu Yeong pergi mengajak Andi dan mereka berdua membawa kue ulta merayakan ultah Cho-hui. Saat itu Woju dihubungi oleh ibunya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Menutup teleponnya, Woju pun tiba-tiba diberi surprise oleh tim agensi Junghan. Para kru pun meminta maaf kepada Woju karena lupa tidak memberinya surprise. Dan Junghan pun malu-malu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Woju. Sementara dari jauh, Ki-baek memperhatikan Woju. Sendirian menikmati udara laut, Woju pun dihampiri oleh Ki-baek yang berjanji tidak akan melanggar acara ini dan hanya ingin merayakan ulang tahun dengan memakan makanan pedas kesukaan Woju. Dia pun menyalakan kembang api. Berjalan hendak beristirahat, Woju diinformasikan Chaeyeon bahwa Yeong telah pergi meninggalkan lokasi syuting tanpa sebab.
Meeting dadakan, Hayoung menyarankan Woju untuk ikut menjadi peserta agar mengecoh cinta pertama. Chaeyeon yang tidak setuju karena mengingat Woju adalah pala penulis acara ini. Saat itu Young berpendapat bahwa nama Woju tidak perlu dipublish di acara ini sebagai kepala penulis dan dari kru, hanya sebagai peserta. Demi menjaga image, acara ini jauh dari kontroversial. Woju pun menyetujui agar acara ini sukses jauh dari gagal. Esok harinya, pada akhirnya, Chaeyeon mengumumkan peserta baru yang tak lain adalah Woju, membuat Junghan fokus menatap Woju. Begitupun Woju yang mengingat 8 tahun yang lalu, ibu Junghan menghampirinya dan menyampaikan bahwa Junghan mendatanginya mengutarakan niatnya untuk menikah. Ibu Junghan menjelaskan bahwa Junghan telah membicarakan kepada ayahnya bahwa orang tua Woju bekerja sebagai guru, namun tetap belum menyetujui hubungan Junghan dengan Woju. Tapi Ibu Junghan meyakinkan Woju dia akan berusaha membujuk suaminya agar menyetujui hubungan Junghan dengan Woju. Ibu Junghan kala itu meminta waktu. Dan kala itu pula Woju meminta maaf sembari menangis. Saat makan siang bersama, semua terlihat kikuk saat Woju bergabung menjadi peserta. Para peserta lelaki lalu disuruh memilih barang milik peserta wanita untuk menentukan pasangan. Mereka lalu bermain game setelah menentukan pasangan masing-masing. Woju yang berjiwa kompetitif, dia yang berpasangan dengan Ki-baek memenangkan game pertama. Mereka berdua lalu mendapatkan kupon kencan 1 kali dengan pasangan yang diminati. Mengingat kupon hanya 1, Woju pun merelakan kupon tersebut dipakai oleh Ki-baek. Berkencan dengan Cho-hui, mereka berdua bersepeda. Melimpir duduk, Ki-baek lalu mematikan mikrofon milik Cho-hui dan menyatakan bahwa dia mengetahui saat Cho-hui meminta Yeong untuk menyingkir dari acara ini dengan mengancam akan membongkar bahwa Yeong memiliki kekasih yang diketahuinya saat Yeong diam-diam berkomunikasi dengan kekasihnya. Ki-baek pun langsung meminta agar Cho-hui tidak sewenang-wenang mengusir peserta lain. Dia pun memperingatkan perbuatan Cho-hui akan membuat para kru kesulitan, padahal dapur mereka ngebul mengandalkan acara ini. Cho-hui pun terdiam mendengarkan. Sendirian menunggu kakaknya syuting, Won diminta oleh seorang anak kecil menukar makanan dengan makanan miliknya, karena makanan Won terlihat enak. Namun Won menolak, menurutnya roti ini miliknya. Kala itu Ki-baek menghampiri adiknya, namun dia dikagetkan dengan anak kecil yang diajarinya sepeda tempo hari. Gwon lalu menyapa Ki-baek dan dia menyapa ibunya yang menghampirinya. Dia adalah Chaeyoung. Sementara itu, tengah bersama asistennya, Junghan dihampiri oleh ibu Woju yang meminta tanda tangan pada Junghan. Jujur bahwa ia adalah penggemar dari Junghan. Ponsel yang akan ditandatangani terdapat foto Woju. Junghan pun menyuruh asistennya untuk pergi duluan. Dia yang hendak mengajak ngobrol ibu Woju, seketika ibu Woju dipanggil oleh Woju yang memintanya untuk mengecek koper yang salah dibawa oleh ibunya. Hendak bermain game kembali, Woju yang datang menghampiri peserta lain terlihat menjadi pusat perhatian karena berganti pakaian yang begitu feminim. Mereka lalu bermain Truth or Dare. Kala itu Cho-hui menanyakan mengapa Junghan putus dengan Woju. Junghan pun mengutarakan sembari mengingat bahwa kala itu mikrowave-nya rusak, dan Woju meminta mikrowave tersebut untuk dibuang. Para peserta lalu merespon alasan putus seorang selebriti yang amat konyol menurut mereka. Para peserta saat itu lalu diminta untuk mengirimkan pesan pada orang yang ingin diajak kencan esok hari. Woju yang pada akhirnya berpasangan dengan Junghan. Dia diajak oleh Junghan untuk membeli sepatu, untuk dikenakan Woju dan mengganti pakaian mereka. Mereka berdua yang alih-alih berkencan malah membersihkan sampah yang berserakan. Sementara itu Ki-baek bersama Cho-hui yang meminta Ki-baek untuk menyukainya dan memilih dirinya. Jika tidak, maka Cho-hui akan menghancurkan acara ini dan juga Woju. Ki-baek pun hanya bisa terdiam, tak menyangka sepicik itu Cho-hui. Esok harinya Ki-baek berlari mencari Woju dan menghampirinya, menyatakan bahwa dia amat menyukai Woju dan ingin melindunginya. Ki-baek pun meminta maaf atas perasaan ini. Waktu pemilihan pasangan pun dimulai dengan Ki-baek yang memilih Cho-hui. Pada akhirnya Woju tidak memilih siapapun. 1 bulan berlalu, Junghan menunggu Woju, namun sepihak dibatalkan oleh Woju karena Woju makan bersama keluarga Ki-baek dan juga ibunya, sembari menonton acara ragam yang telah disiarkan televisi. Pergi bekerja, Woju menghampiri atasannya yang ada di ruangan timnya.
Nengkuk meminta Woju untuk jangan dulu pergi ngantor karena supaya tidak terjadi kontroversial. Mengingat Woju menjadi peserta acara Couple Paradise. Woju pun menyadari dan memahami maksud dari atasannya. Bekerja kembali dengan tim berbeda sebagai penulis di acara Local Live Info Show. Woju kelimpungan bersama sutradara karena artis utama acara ini sedang operasi usus buntu dadakan. Woju yang menunggu namun masih kebingungan, tiba-tiba dia dibuat tersenyum saat Ki-baek datang memakai setelan rapi. Ki-baek pun diberi pengarahan agar menjadi dirinya sendiri saat proses syuting berlangsung. Syuting pun dimulai dengan Ki-baek yang memasuki restoran disambut galak oleh nenek Parubaya. Menyediakan menu sup iga pedas, Ki-baek memberikan komentar rasa yang berbeda seperti 20 tahun lalu. Ibu Parubaya tidak terima dengan ucapan Ki-baek. Ki-baek pun dengan baik mengungkapkan saat sekolah dia sering membeli iga ini dengan gratis nasi ekstra bersama temannya. Mengingat hal itu, nenek Parubaya pun terenyuh. Ki-baek juga pada akhirnya memuji kimchi lobak buatan nenek Parubaya, dan hal tersebut membuat tersenyum sang nenek. Saat itu anak nenek Parubaya komplain karena suasana syuting yang tidak mencekam. Menurutnya konsep ini tidak sesuai dengan promosinya. Meminta kru televisi agar bubar saja. Woju lalu mengajak ngobrol Ki-baek, mempertanyakan apakah rasa iga nenek Parubaya lebih enakan rasa yang dulu. Ki-baek dengan antusias mengungkapkan rasa yang enak pada masa itu. Tanpa berpikir panjang, Woju pun meminta Ki-baek untuk meneruskan syuting. Woju lalu mengobrol dengan nenek Parubaya dan menyatakan dia akan membantu nenek Parubaya bila melanjutkan syuting. Nenek Parubaya lalu meminta agar syuting dilanjutkan. Dia memarahi anaknya agar melepas celemeknya dan mengungkapkan niatannya akan memasak sendiri sup iga. Sementara itu di salonnya, Ibu Woju kedatangan pelanggan yang meminta diwarnai rambutnya. Ibu Woju lalu terdiam kalau melihat tanda di tangan milik pelanggannya. Di kediamannya, Jung-hun membuka amplop berisi foto kebersamaannya saat syuting bersama Woju. Malam hari menikmati es krim, Woju menginformasikan bahwa sutradara akan mengganti dan mengukuhkan acara Local Live Info Show dengan Ki-baek menjadi presenter utama. Ki-baek mendengarnya amat tak percaya, tapi diyakinkan oleh Woju. Hari berbeda, pelanggan yang sama datang kembali ingin merubah warna rambutnya lagi. Ibu Woju mengingatkan rambutnya akan rusak mengingat belum sehari diwarnai. Namun pelanggan menyatakan warna ini tidak sesuai dengan seleranya. Bertemu dengan Mira, manajer Jung-hun menaungi agensi Forever CNC, Ki-baek ditawari bergabung dengannya. Sementara itu, Jung-hun bertemu dengan Ibu Woju, menyatakan permintaan maaf karena baru datang sekarang sebagai mantan dari Woju. Dirinya curhat bahwa di masa lalu menganggap melindungi Woju dengan berbohong mengenai profesi orang tua Woju kepada orang tuanya. Namun malah menghancurkan hubungannya dengan Woju. Menyadari seharusnya mengungkapkan apa adanya kondisi dari Woju. Kala itu Woju keluar dari balik pintu, Jung-hun seketika lohok. Mengobrol berdua dengan Woju, Woju berterima kasih karena Jung-hun telah jujur dan pada akhirnya memahami bahwa Jung-hun hanya ingin melindunginya. Namun Woju mengungkapkan kini dia mencintai Ki-baek. Jung-hun lalu meminta maaf dan pamit pergi. Saat itu dia hampir terjatuh tertahan oleh Woju. Dan saat itu dari kejauhan Ki-baek lohok melihat seolah Woju memeluk Jung-hun. Melihat Ki-baek, Woju pun meminta tolong. Membawa Jung-hun ke rumah sakit, mereka berdua diberitahu dokter bahwa Jung-hun hanya kelelahan dan butuh istirahat. Ki-baek yang mengantar Jung-hun pulang. Dia dibuat terkagum-kagum dengan kondisi tempat tinggal Jung-hun yang begitu mewah. Namun Jung-hun meminta Ki-baek pergi dan bergegas menemui Woju, memberitahu Ki-baek bahwa Woju amat menyukai Ki-baek. Malam berbeda menonton ending dari Couple Paradise. Bersama Ki-baek, Woju amat antusias karena rating di atas 10. Menurutnya amat langka dan membahagiakan. Esok harinya, keluarga Ki-baek merayakan keberhasilan acara ragam pertama Ki-baek, membuat ibu Ki-baek antusias dan berbangga ria. Antusias pergi bekerja, Woju mendengarkan celotehan atasannya yang meminta Chaeyoon untuk menanggalkan Woju di proyek acara ragam Couple Paradise. Karena ketakutannya akan berita kontroversial bila publik mengetahui Woju penulis acara ini. Dengan tegas terdengar Nengkok akan menjadikan slot reguler acara Couple Paradise tanpa Woju sebagai penulisnya. Berbelanja di supermarket, Ki-baek disambut penggemarnya yang meminta tanda tangan dan juga berfoto bersama. Pulang dengan membawa belanjaan, Ki-baek menghampiri Woju. Mereka lalu mengobrol berdua menceritakan aktivitasnya hari ini. Ki-baek meminta Woju untuk mengabarinya saat Woju membutuhkannya. Esok hari, Woju menemui sutradara Han dan menawarinya menjadi bintang tamu acara ragam.
Woju kala itu menolak halus karena menurutnya dia tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Hendak pulang, Woju melihat wanita yang memiliki tanda di tangannya. Woju pun menyatakan bahwa salon sudah tutup. Wanita itu lalu pergi tanpa berbicara apapun. Menemui ibunya mengingatkan pertama kali bertemu dengan Woju yang mengambil pestisida miliknya yang terjatuh. Dan Woju kecil menyatakan lapar meminta makan. Saat itu ibu Woju memberi makan dan membawanya ke kantor polisi. Namun keluar kantor polisi perut Woju keroncongan. Sampai pada akhirnya menemani Woju hari demi hari menyantap makanan. Menurut ibu Woju, karena Wojulah dirinya hidup sampai sekarang. Dan amat bersyukur memiliki Woju yang dikirim Tuhan kepadanya. Sementara itu, Kibek ditawari Couple Paradise Season 2 dan diceritakan Young bahwa Woju keluar menjadi kru di program Couple Paradise. Malam hari mengajak Woju kencan, mereka hendak menikmati makanan, namun para penggemar Couple Paradise berkomentar jijik kepada Woju yang menolak Junghyun, membuat Woju bergegas kabur. Kibek pada akhirnya mengajak Woju untuk pergi ke tempat lain. Esok hari melihat Woju berkemas, Kibek yang hendak memberi susu kepada Woju tiba-tiba dia dikagetkan dengan Ina. Ina yang mengetahui dari formulir peserta yang dia baca, Kibek satu alamat rumah dengan Woju. Menyatakan dia sudah tahu mungkin Kibek menyewa lantai 2 rumah Woju. Woju pun membenarkan, kala itu Ina mengajak Kibek untuk ikut bersama mereka menjadi sukarelawan. Dengan senang hati, Kibek pun mengiyakan. Sampai di lokasi, mereka asik mencuci dan Kibek curi-curi pandang kepada Woju. Diingatkan Woju agar fokus bekerja. Pekerjaan yang telah selesai saat itu Ina memberi Woju dan Kibek makanan untuk dinikmati. Malam hari berbincang berdua, Woju mengutarakan dia bertemu dengan ibu kandungnya dan mencoba memperlihatkan kondisinya baik-baik saja. Dengan ramisak, Woju menyatakan bahwa ia tidak sedang baik-baik saja pada faktanya. Pagi hari terbangun dari tidurnya, Kibek membuka ponselnya dan dikagetkan dengan berita viral tentang Couple Paradise, sebuah kebohongan. Berupa pernyataan dari Cho Hui perihal kebohongan dirinya dan Kibek berpasangan menjalin kasih. Dan Woju adalah penyebab semua itu, karena Kibek dan Woju sudah menjalin kasih sebelum syuting Couple Paradise. Dan juga mengambil alih posisi Yeong dari acara demi mengambil alih posisinya. Berdiskusi dengan keluarganya beserta Chaeyeon menginformasikan bahwa media menggerebek kantor dan diminta Kibek juga Woju tidak bebarengan dulu saat ini. Dia pun menginformasikan bahwa Cho Hui telah pergi ke Prancis. Menghindari masalah ini, Chaeyeon pun dibuat pusing oleh kondisi ini. Mengunjungi Mira manajernya, Kibek diminta tidak mengakui hubungannya dengan Woju ke media. Diingatkan demi keberlangsungan dari karir Kibek. Sementara itu, Woju berkunjung ke kantornya, dia diceramahi oleh Neungkook agar tidak datang ke ruangan ini lagi. Karena Woju saat ini tengah kontroversial, membuatnya amat kecewa. Saat itu Chaeyeon mengajak atasannya untuk pergi mencoba menenangkannya. Dan saat itu Yeong memberi tas berisi barang yang diminta oleh Woju. Hari berbeda bertemu dengan Junghyun, Kibek diberi nasihat agar jangan mencoba mengendalikan orang lain, yang kini mendadak menghujat Kibek. Berikanlah kinerja yang baik, maka respon pun akan kembali positif. Kibek pun berterima kasih karena telah diingatkan. Sedang beberes di salonnya, Woju terkaget-kaget dengan kaca yang dilempar batu. Woju keluar hendak memeriksa, tiba-tiba dia hendak diserang oleh hatersnya. Bergegas Kibek dan Junghyun menolongnya. Berada di kantor polisi, haters Woju menangis mengaku bahwa ia adalah penggemar dari Junghyun yang tidak terima karena Junghyun dicampakkan oleh Woju. Junghyun kala itu Olohok tak percaya memiliki penggemar yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Melakukan sesi wawancara didampingi oleh Mira sebagai manajer, Kibek yang gugup akan lampu kamera. Dia malah mengutarakan semua yang diungkapkan oleh Cho Hui adalah dusta dan tanpa bertanggung jawab pergi ke Perancis. Kala itu Kibek juga mengutarakan bahwa ia berpacaran dengan Woju. Sontak, Mira sebagai manajer menutup sesi wawancara. Namun Woju datang menjelaskan pada wartawan bahwa Cho Hui lah yang mengusir Yeong dari acara Couple Paradise sembari memperlihatkan flash disk yang diujar di cuplikan CCTV lokasi Cho Hui melakukan pengusiran kepada Yeong. Saat itu Yeong membawa Yeong sebagai saksi kunci. Memegang tangan Woju, Kibek mengutarakan bahwa setelah acara Couple Paradise dia mengajak Woju berpacaran. Dan dengan ceria Woju pun mengiyakan. Bebersih di salon ibunya, Woju diberi ibunya nomor telepon pelanggannya, seorang ibu yang suka gonta-ganti cat warna. Dan berujar akan pergi jauh tak lama lagi dan tidak akan kembali ke salon ini lagi.
Di kediamannya, Ki-baek meminta izin kepada keluarganya tidak bisa ikut pergi bertamasya karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Ibunya pun memahami hal itu. Pergi bersama Ji-hoo akan melakoni syuting di atas gunung bersama penghuni gunung. Tiba-tiba di lokasi, Ki-baek dikagetkan dengan keberadaan dari PN yang bernama Jin-bok. Begitu antusias hendak ikut syuting. Ji-hoo menginformasikan bahwa PN mengalami masa yang sulit akibat insiden tempo hari dan ingin dipanggil Jin-bok mengawali karirnya kembali. Mereka pun syuting dengan khusyuk. Sementara itu, ibu Ki-baek menyetir dengan sukacita hendak tamasya bersama suami juga anaknya. Dan saat itu tiba-tiba ibu Ki-baek tidak bisa mengendalikan setirnya, dan terjadilah kecelakaan. Ki-baek yang tergopoh-gopoh berada di rumah sakit mengetahui saudara dan ayahnya terluka, sementara ibunya mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Dokter pun menyatakan keluarga pasien agar menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi kepada ibu Ki-baek. Sementara itu, Mira kelimpungan karena Jung-hun menghilang tanpa kabar. Hari berbeda menjual telur-telur ayam kepada Jang. Ayah Ki-baek berterima kasih karena setidaknya pembelian ini dapat membantu pembayaran pengobatan istrinya. Dan Ki-baek bekerja keras melakoni pekerjaannya dengan antusias. Malam hari bertemu dengan ibu kandungnya, Woju terlihat canggung. Ibu kandung Woju menyatakan dia akan pergi ke luar negeri esok hari. Woju lalu mengisahkan dirinya tidak punya nama saat ditinggalkan, sementara ia harus memiliki nama untuk bersekolah. Untuk itu dia amat bersyukur bertemu dengan ibu Bokja, yang seperti ibu kandungnya sendiri, memperhatikannya dan memberinya nama yang indah, yaitu Woju. Ibu kandung Woju menyatakan dia seringkali bersembunyi melihat perkembangan Woju. Namun kali ini mungkin tidak akan pernah melihat Woju karena harus pergi jauh. Ibu kandung Woju lalu meminta maaf atas apa yang diperbuatnya di masa lalu. Woju pun lalu memeluknya dan berterima kasih karena telah membawanya ke dunia ini. Pergi ke tempat Jang, ayah Ki-baek tidak mendapati Jang dan nomor Jang tidak dapat dihubungi. Menjaga ayahnya yang sedang sakit, Jung-hun tak menyangka ayahnya sering menonton acara dirinya di televisi. Tengah mempersiapkan program acara yang dibuatnya, Woju dihubungi oleh asisten Jung-hun yang kehilangan Jung-hun. Pergi ke pedesaan tempat masa kecil Jung-hun, Woju akhirnya menemukan Jung-hun, membuat Jung-hun pun ruas. Sementara itu, Ki-baek diberitahu saudaranya bahwa ayahnya kena tipu menginvestasikan uang ibunya untuk usaha tersebut. Mereka lalu pergi ke lokasi Jang dan tidak menemukan apapun. Ki-baek lalu meminta keluarganya untuk kembali ke rumah saja. Saat itu terdengar suara Jang bersama komplotannya masuk ke gedung. Mereka lalu bergegas bersembunyi. Namun ayah Ki-baek malah memunculkan diri dan meminta Jang untuk membayar semua barang yang telah diterimanya. Tapi Jang malah menyuruh anak buahnya untuk menghajar ayah Ki-baek. Dengan segala kekuatannya dan dibantu oleh anak-anaknya, ayah Ki-baek melumpuhkan semua orang-orang Jang. Pada akhirnya Jang pun memberitahu ayah Ki-baek bahwa semua barang ada di truk gudang belakang. Berbincang dengan Jung-hun, Woju meminta Jung-hun untuk menikmati hidup, namun harus memberitahu orang-orang yang mengkhawatirkan Jung-hun jangan menghilang seperti ini. Jung-hun hanya bisa terdiam. Berada di rumah sakit, Ki-baek dan keluarganya merasa senang karena ibu Ki-baek telah sadar. Membuat ayah Ki-baek amat terharu bersyukur, menangis sesenggukan. Menemui Mira, Jung-hun meminta kelonggaran waktu karena ia harus bertahan untuk hidup. Mira pun mencoba untuk memahami. Berkunjung ke kediaman Jung-hun, Ki-baek disambut ramah. Mereka lalu minum berdua. Jung-hun mengutarakan dia akan kembali menjadi artis saat kondisinya sudah membaik. Ki-baek pun lalu meminta izin jika dia gagal dalam pekerjaannya kembali, bolehkah dia kabur ke tempat Jung-hun. Jung-hun pun hanya tersenyum. Hendak pergi berlibur ke luar negeri, Jung-hun sudah dikangeni asistennya. Sementara di kantornya sendirian, Woju merasa antusias karena program acaranya berjudul Laundry Therapy di ACC oleh atasannya. Namun Woju kalut karena belum memiliki tim. Dia lalu datang menghampiri Yong dan juga Chaeyoung dan meminta timnya untuk bergabung bersamanya, mengelola program acara Laundry Therapy. Saat itu mereka berdua langsung menyetujui dan berharap lebih kompak dengan rating yang tinggi kembali. 6 bulan berlalu, Jung-hun kembali ke negara asalnya disambut antusias oleh asistennya dan kru dari Woju yang menyambut kedatangan dari Jung-hun. Jung-hun pun tersenyum dibuatnya karena mereka begitu antusias. Sementara itu, Ki-baek melakoni pekerjaannya sebagai presenter dari Local Live Info Show. Syuting di lokasi pasar Bangdok, menginterview pedagang dengan penuh antusias dan kejujuran tanpa sesuatu yang disembunyikan, terlihat apa adanya.
Dan adegan tersebut menjadi akhir dari drama Frankly Speaking. Kesesuaian antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan harus selalu dilakoni setiap insan agar tidak pernah ada dusta yang terlontar. Demi menjalani kehidupan tanpa kebohongan. Terima kasih sudah menyimak drama ini sampai akhir. Cece pamit, bye!